Tercapainya harapan dan tujuan adalah keinginan dari setiap individu yang ada di dunia ini. Tidak terlepas baik dia masih kecil, baik dia sudah remaja, bahkan dia yang sudah tua pun pasti mempunyai tujuan hidup, pasti mempunyai keinginan, pasti mempunyai cita-cita. Maka oleh karena demikian, simak video ini sampai habis karena ada sebuah kisah inspiratif yang terjadi 600 tahun silam tentang seorang pemuda, tentang seorang pedagang dan seorang ulama yang Tuhan pertemukan dengan takdir yang sangat luar biasa. Pada tahun 600 Masehi, ada seorang ulama terkemuka yang berasal dari Mesir. Beliau pada suatu hari melakukan perjalanan tanpa tujuan dari Baghdad menuju ke Mesir. Di dalam hati beliau, kenapa ya saya melakukan perjalanan? Apa tujuan saya melakukan perjalanan dari Baghdad menuju ke Mesir? Sampai-sampai timbul di dalam benak beliau, setibanya saya di Mesir, saya mau nginap di mana ya? Maka tibalah pada hari yang beliau melakukan perjalanan dari Baghdad menuju ke Mesir. Dalam perjalanan beliau menuju ke Mesir, beliau mampir di sebuah masjid untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Karena perjalanan yang jauh, beliau merasa lelah dengan perjalanan yang beliau lakukan. Karena pada masa beliau lahir, pada masa beliau hidup, di masa tersebut belum ada kendaraan seperti di zaman modern pada masa kita. Setelah beliau sholat 2 rakaat, beliau istirahatlah di masjid sambilan tidur. Ketika beliau tidur, ada seorang takmir masjid ataupun pengurus masjid yang menghampiri beliau. Takmir tersebut mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Syekh, ini adalah masjid. Jangan kau kotori dengan engkau tidur di dalam masjid." Maka beliau bangun lalu melanjutkan perjalanannya kembali menuju kepada Mesir. Setelah beliau bangun dari masjid kemudian melakukan perjalanan kembali menuju ke Mesir, beliau melihat dari kejauhan ada sebuah persimpangan. Di samping persimpangan tersebut, di sebelah kanan kalau tidak salah, ada sebuah toko yang menjual roti. Kemudian beliau mampirlah ke toko tersebut. Setelah beliau mampir, beliau bertanya kepada seorang pemuda yang berjualan di toko tersebut, "Wahai pemuda, izinkanlah saya sejenak untuk beristirahat." Kemudian pemuda tersebut pun menjawab, "Silakan wahai Syekh jika engkau ingin untuk beristirahat." Nah, di saat Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini beristirahat, beliau melihat seorang pemuda tersebut bekerja sangat luar biasa gigihnya. Namun, di dalam beliau melaksanakan pekerjaan yang sangat berat tersebut, Syekh Imam Ahmad bin Hanbal melihat ke bibir pemuda tersebut tidak pernah berhenti untuk tidak mengucapkan sesuatu. Saking penasarannya, Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, saya sudah lebih dari 2 jam duduk dan tidur di sini, tetapi saya melihat engkau selalu mengucapkan sesuatu yang sangat luar biasa." Saking penasarannya, beliau Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada seorang pemuda tersebut. Dijawablah oleh pemuda tersebut, "Wahai Syekh, saya sudah beristiqomah, sudah bermulazamah, sudah membuat hal ini menjadi kebiasaan semasa hidup saya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Terkejutlah Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini juga bertanya kembali kepada seorang pemuda tersebut, "Zikir apa yang engkau bacakan wahai pemuda?" Kemudian pemuda tersebut pun menjawab kembali, "Zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Pada saat Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada seorang pemuda tersebut, beliau sedang berdiri. Kemudian terjatuhlah beliau saking terharunya. Karena beliau seorang ulama, beliau pasti mengetahui bagaimana kelebihan bermulazamah dengan zikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya kepada pemuda tersebut,
Wahai pemuda, keinginan apa yang belum Allah kabulkan kepada engkau? Sang pemuda menjawab, hampir semua keinginan yang saya cita-citakan, walaupun itu cuma sekecil tisu, sekecil keju yang ada di dalam hati saya, semuanya telah Allah kabulkan. Cuman ada satu permintaan saya, doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum Allah kabulkan mungkin sampai detik ini. Penasaranlah Syekh Imam Ahmad bin Hanbal, apa wahai pemuda? Keinginan apa yang belum Allah sampaikan kepada engkau? Padahal engkau sangat rajin bermulazamah dengan berzikir kepada Allah. Sang pemuda tersebut menjawab, saya sangat bercita-cita, sangat berkeinginan untuk bertemu dengan seorang ulama dari Baghdad. Nama beliau ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah mendengar jawaban dari pemuda tersebut, Syekh Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan air mata. Beliau menangis. Beliau lari memeluk pemuda tersebut. Teringat di dalam hati Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan langkahku dari Baghdad menuju ke Mesir hanya untuk Allah pertemukan dengan pemuda tersebut. Maka coba kita bayangkan, siapakah sosok Imam Ahmad bin Hanbal pada masa primer kejayaan? Pada masa beliau hidup, siapakah Imam Ahmad bin Hanbal? Seorang ulama yang sangat luar biasa kealimannya. Subhanallah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah bisa kita tebak. Maka oleh karena demikian, jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, tinggalkan semua larangannya, dan yakinlah Tuhan pasti punya jalan dan tujuan tentang hidup kita. Maka salah satu kelebihan dengan bermulazamah zikir la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua keinginan kita, walaupun itu cuman terbesit sedikit di dalam hati kita. Insya Allah, Allah pasti akan mengabulkan kita.